Bismillahirrahmanirrahim. Babu haqqil waladi 'alal walidi. Halaman baru, sekarang bab yang baru, halaman 46. Halaman 46. Ini babu haqqil waladi 'alal walidi. Kewajiban yang didapat dari seorang anak 'alal walidi, dari bapaknya. Qala al-faqihu, berkata al-faqihu, orang yang paham, yang mengerti, yang luas keilmuannya di dalam agama, Abu Laysu rahimahullahu ta'ala, yaitu Abu Lays Samarqandi rahimahullahu ta'ala, hadasana, telah bercerita, telah meriwayatkan, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fadli, Muhammad bin Fadl. Qala, telah berkata, hadasana, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Za'far. Qala, telah berkata, hadasana, telah bercerita, telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim bin Yusufah, itu Ibrahim bin Yusuf. Qala hadasana, telah bercerita kepada kami Abu Muawiyah, yaitu Abu Muawiyah, an Hasabni Imarota an Muhammad ibn Abdurrahman bin Abil Laili an Aisyah bin Talhata an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya'a, di antara hak sang anak 'alal walidi, yang didapat oleh sang bapak, salah satu asya'a, yaitu ada 3 perkara. Ayyuhsina ismahu, yang pertama, ayyuhsina, hendaknya memberi nama yang bagus, atau yuhsina, memperbagus si bapak, ismahu, terhadap nama sang anak. Idza wulida, apabila sudah dilahirkan itu anak. Wa yu'allimahumul kitabah, wa yu'allima, dan mengajarkan sang bapak kepada itu sang anak al-kitabah, akan ilmu agama. Idza aqala, apabila anak itu sudah mulai hidup. Wa yuzawwijahu, dan hendaknya menikahkan sang bapak kepada itu sang anak, iza adroka, apabila sudah waktunya. Ini hak anak yang didapat dari orang tua itu ada 3, diantaranya ada 3. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, di sini, bahwa min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya'a, di antara hak, ya, sesuatu yang mesti didapat oleh anak, ya, tadi 'alal walidi, ya, atas orang tuanya atau dari orang tuanya, itu ada 3, itu diantaranya. Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulidah, orang tua hendaknya memberikan nama yang terbaik, ya, nama yang baik kepada anaknya apabila anaknya itu sudah dilahirkan. Makanya idza wulida. Kalau kita itu biasanya di zaman sekarang baru 8 bulan aja dalam kandungan udah ada namanya. Udah 3 itu siapin, ya. Nih namanya nih ada 3 nih. Kita kocok, udah ada nama artis, ya. Ada nama yang lain-lain tuh, ya. Itu disiapkan sama kita. Nah, hendaknya orang tua memberikan nama yang terbaik atau nama yang baik, ya, kepada anaknya idza wulida, apabila sudah dilahirkan sang anak. Kapan? Ya, ini sunnahnya adalah 7 hari di hari kelahiran sang anak. Itu namanya akikah, ya. Hari akikahnya mulai, yaitu hari ke-7, ya, ketika dilahirkannya sang anak. Hari pertama, kedua, ketiga, ke-7 itu baru kasih nama. Sekaligus namanya akikah itu nama menggunting rambut
dan menyembelihkan hewan itu berupa kambing, ya. Nah, itu hak sang anak yang didapat dari orang tua, namanya, terutama nama, ya, orang tua memberi nama yang bagus kepada sang anak, ya. Supaya apa? Ya, karena tidak sembrono, nama itu akan mempengaruhi karakter sang anak itu biasanya, dan bukan hanya di dunia saja, ya. Nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar sana itu, kita akan dipanggil nama kita dan dipanggil nama orang tua kita itu, ya, dari kiamat, ya. Nah, ini makanya perbaguslah nama fahsinu asma'akum, ya, perbaguslah nama kalian, ya. Nah, nanti itu, ya, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, ya. Ya, kalau nama Allah itu harus ada bubuhannya di awalnya, ya. Jangan cuma Rahman saja, ya. Rahim nggak boleh tuh, ya, namanya Rahim saja nggak boleh, ya. Nah, kalau Abdullah mah orang nggak berani, namanya Allah nggak berani, ya, itu, ya. Sama ada bubuhan Latif, ada Abdul Latif, ya, Rauf, Abdur Rauf, atau harus ada bubuhan selanjutnya, ya, dari sebelumnya atau sesudahnya, supaya panggilan itu, ya, tidak tertuju kepada asma Allah secara khusus, ya. Misalnya, ya, Abdurrahim, namanya Abdurrahim, orang manggil Rahim, itu Rahim nama Allah, ya, dan nggak boleh memanggilnya Rahim aja dia, ya. Kenapa? Kalau memang kondisinya dalam keadaan baik, Rahim itu menjawab, ya, baik, ya, atau saya. Kenapa? Kalau dikatakan Rahim itu tidak ada, Rahim nggak ada. Nah, walaupun yang dimaksud tadi adalah si Rahim itu manusia, tapi itu asma Allah. Seolah Rahim Allah itu kagak ada jadinya, ya. Atau Rahim itu lagi di kamar kecil, kan kayak enak ngomongnya. Itu ya, jadi ada bubuhannya atau nama kecilnya. Ada nama kecilnya. Nah, ini asma, ya. Supaya mempengaruhi sampai kepada bentuk wirid. Kalau para ulama hikmah itu di Mambaul Usul Hikmah atau di Syamsul Ma'arif, para ulama itu memberikan nama, memberikan wirid kepada santrinya itu kadang-kadang sesuai dengan nama sang santrinya itu, ya, sesuai dengan nama sang santri nih, sesuai sama nama ente nih, itu dibaca, ya, kasih wiridnya supaya biasa terwirid, ya, memuji atau menyebut nama Allah. Biasanya begitu, yang ada efek dengan nama dia. Jadi diberikan nama yang baik, ya. Orang tua memberi nama yang baik kepada anak, tidak sembrono, ya, memberikan namanya itu nama yang bagus. Wa yu'allimahul kitabah, ya. Dan orang tua itu memberikan, mengajarkan, hendaknya mendidik atau mengajarkan pada sang anak, ya, Alkitabah. Yang dimaksudkan Alkitabah di sini adalah boleh Al-Qur'anul Karim, ya. Alkitabah artinya adalah syariat agama Allah. Yu'allimul kitabah, diajarkan, ya, ajaran-ajaran agama yang bukan sekedar dia itu, ya, bisa membaca, tapi paham terhadap agama. Dia tahu tentang hukum, ya, dia tahu tentang ini dan itu, ya, di dalam perjalanan hidupnya dari alam dunia sampai alam akhirat. Bukan sekedar dia bisa, ya. Karena dunia sekarang kan ini kita tuh, ya, anak kita tuh begitu masuk SMP aja udah berhenti ngajinya, ya. SMP berhenti udah, apalagi udah masuk SMA, ya, udah kagak udah, ya. Itu baru apa? Baru dikatakan oleh gurunya baru sekedar bisa baca Al-Quran, lu tong, gitu, ya, baru sekedar bisa, belum bener bacanya. Masih banyak dari Al-Quran yang harus dipelajari cara bacanya, apalagi tahu maknanya, apalagi memahaminya, apalagi mengamalkannya. Masih jauh. Makanya wa yu'allimul kitabah, orang tua itu tadi wajib mengajarkan kepada anaknya itu Alkitabah, paham tentang ilmu agama,
Ya, bukan sekedar tahu ya. Kita sekedar tahu aja, masya Allah dan ya sekedar tahu doang tuh. Baca Al-Qur'annya, ya, baca kemudian kitab-kitab dari ulama-ulama kita itu paham belum paham. Apalagi ngamal kayak kita nih ya, ngaji mulu ngamalin kagak. Ya, ngaji ngamalin belum ya. Kayak kita gitu tuh. Ya. Tuh, Masya Allah ya. Nah ini kudunya kewajiban tadi ya, di samping nama yang baik dikasih ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umumnya maupun ilmu pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan agama wajib, ilmu pengetahuan umum kudu. Ya, harus kudu mengimbangi dunia sekarang. Jangan sampai anak kita itu nggak ngerti tentang kemajuan zaman, kemajuan teknologi, ya, bagaimana dengan ilmu ekonomi, dengan ilmu komputernya, bagaimana dengan ilmu strategi, ilmu politik di dunia sekarang ini, ya, yang begitu banyak fitnah-fitnah yang melanda di dunia, ya, masalah politik. Nah ini anak kita harus bisa, harus ngerti, harus tahu dia, ya, bukan sekedar dia tahu agama, bukan sekedar tahu agama. Nah itu, ya, harus paham, harus mengimbangi. Kapan? Iza akala, apabila anak itu sudah mulai punya akal. Itu biasanya punya akal itu usia 7 tahun. Ya, makanya Rasulullah dalam sunnahnya perintahkan anak kamu itu sholat di usia 7 tahun. Perintahkan. Sudah mulai tuh. Sudah mulai ada akalnya. Sudah mulai dikasih. Pertama adalah ya dikasih dia bagaimana cara menulis, bagaimana cara membaca. Menulis dulu, baru membaca. Baru kemudian diajarkan yang lain. Baik itu melalui pendidikan di luar ya, dengan gurunya, ya, di pesantrennya atau di sekolahnya. Itu kan karena orang tua biasanya nggak ada kesempatan ya untuk mengajarkan secara langsung kepada anaknya. Kita nggak ada kesempatan, nggak bisa kita ya. Matematik kita nggak bisa. Ya, pelajaran semua dan nggak bisa, makanya kita titipkan itu kepada sekolah ya, di madrasah ya, di pesantren, di mana-mana ya, kita titipkan mereka. Itu sama dengan mengajarkan kalau tentang keilmuan, karena kita bukan orang yang berilmu ya. Makanya tadi ini kapan? Tadi apabila dia sudah mulai ada akalnya, sudah mulai hidup, sudah mulai cerdik, itu di usia 7 tahun sudah mulai belajar, dia pipis sudah ngerti, itu segitu udah ngerti kan. Nah biasanya kan pendidikan kita ini ada yang namanya di bawah usia 7 tahun ya, 5 tahun ya, 4 tahun sudah mulai dididik belajar menulis, membaca, keterampilan. Usia 5 tahun sudah dididik juga yang membaca, menulis juga keterampilan, panjang bergaul, mentalnya situ sudah ditanamkan mentalnya ya. Pada usia 7 tahun kemudian mengarah kepada jenjang pendidikan selanjutnya ya, dia sudah tahu bagaimana itu huruf ya, disambungnya, cara membacanya, kemudian bagaimana angka ya, ditambahnya dan dibaginya, sudah mulai bisa. Tuh, ya, kalau dulu kita nggak ada tuh ya, di zaman kita nggak ada ya, baik itu SR-nya maupun SD-nya. Dulu kan SR tuh ya, baru kemudian ada SD. Zaman mengaji SR dulu tuh masih ya, tulisannya itu begitu ditulis dihapus sudah ya, ditembikar itu kan, di apa namanya ya, di batu ya, di batu ditulis dihafal, begitu apa dihapus, kan ada pelajaran baru, nggak ada buku bisa dikempet zaman dulu ya, hapus. Makanya hafal cara berhitungnya ya, ngukur tanah aja apa dia, itu berapa ke sana 175, kesananya 130, oh luasnya segini, gitu tahu dia udah hafal sekali. Kita sekarang memakai masih keder aja gitu ya. Tuh ini diajarkan ilmu agamanya, ilmu syariah supaya paham juga ilmu umum ya. Apabila dia sudah tadi masuk, kita ada berakal tubuhnya. Wa yuzawwijahu ya, dan hendaknya
mengawinkan ya, sang ayah kepada itu sang anak iza adroka apabila sudah mulai ada waktunya ya, adroka sudah mencapai waktunya ya, kepada daroka itu apa namanya, masanya sudah tiba. Nah di sini ya, yuzawijahu itu orang tua mengawinkan ini tergantung kondisi ya, tergantung kondisinya. Yang perlu dilihatnya adalah kalau ya anak wanita itu kondisinya sudah bahaya ya, kondisi sudah bahaya, dia ini suka bergaulnya di luar ya, dan suka banyak cowok yang datang, suka pergi umpamanya ya. Ini dalam kondisi begini wajib orang tuanya ngawinin anaknya yang perempuan, cariin cowoknya ya, laki-laki dicari tuh, dibeli ya, dibelikan. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau sudah begitu sudah gawat ya, untuk pergi sana pergi sini malam ya. Nah ini sudah gawat, sudah bahaya. Makanya tadi segera adroka ya, itu segera dinikahkan. Itu kalau nggak ada cowoknya, nggak ada ininya, dibeliin ya, dicari, dibelikan itu. Banyak lah tuh ya, pada apa cowok-cowok ya yang bagus-bagus, yang pada soleh. Nah ini yang mengawinkan tadi adroka bila sampai pada masanya, artinya adalah ya, di samping tadi sama perempuan juga anak yang laki-laki itu bila sudah masaknya ya, ini orang tua anak sudah kelihatan minta menikah ya, orang tua menikahkan anaknya, kawinkan anak laki-laki ya, dicari ya, diperhatikan. Nah, bagaimana ini tiga hak yang didapat dari dari orang tua untuk anaknya ya, ada 3 hak. Nah, jadi tentu tidak terburu-buru ya, tetapi ada masa-masa, ada waktu-waktu tertentu, ada cara-cara tertentu yang harus diperhatikan kalau memang mengawin anak itu. Selanjutnya, waruya, dan telah diriwayatkan an Umar ya, radhiyallahu taala anhu, ya, dari Umar radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, bahwasanya seseorang jaa, telah datang ya, ilaihi, kepada Sayyidina Umar, biibnihi, bawa anak laki-lakinya. Ada orang datang ke Sayyidina Umar sambil bawa anaknya, anak laki-laki. Faqala, berkata itu orang, yang orang tadi, rajul tadi itu, innabni hadza ya'ukhuni gitu ya. Ya, wahai Umar ya, innabni, sesungguhnya anakku ini, ya'ukhuni, dia ngelawan kepadaku. Nanti aku itu ukhul walidain, ukhul itu durhaka gitu ya. Jadi ya'ukhuni, dia itu ngelawan kepadaku. Ngelaporan dia Sayyidina Umar. Itu ketika Sayyidina Umar jadi khalifah. Faqala, maka berkata Umar radhiyallahu taala anhu ya, lil ibni, maka Sayyidina Umar ya berkata lil ibni, kepada itu anak, kepada itu bocah, ma takhafullaha bi uquqi walidika, aina, apakah kamu nggak takut kepada Allah bi uquqi walidika ya, karena akibat ngelawannya kamu kepada bapak kamu. Tapi uquq itu durhaka ya, anda dasarnya mah jadi ngelawan, apa yang ngelawan di durhaka atau bocah ya. Nggak takut kamu kepada Allah. Sayyidina Umar, fa inna min haqqil walidi kaza wa min haqqil walidi kaza, karena sesungguhnya di antara kewajiban orang tua demikian, di antara kewajiban orang tua demikian yang harus kamu penuhi kepada orang tua, beberapa hal. Itu kemarin pelajaran yang di atas ya. Faqala ibnu, maka berkata itu sang anak tadi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin ya, a'malil ibni ala walidi haqqun, bukankah untuk sang anak itu ala walidihi, atas orang tuanya, hakun, punya hak. Sang anak nanya ya, wahai
Amil mukminin, ya, bukankah anak itu punya hak dari orang tuanya yang mesti didapat? Faqala, maka Sayyidina Umar menjawab, na'am, iya, betul, ya. Hakkuhu, adapun haknya orang tua itu, ya, haknya anak itu alaihi, atas orang tua tadi itu, ayyastanjaba ummahu. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, kewajiban orang tua terhadap anaknya, haknya itu ayyastanjaba ummahu, hendaknya orang tua itu lebih dulu memilih ibunya dengan mencari seorang wanita yang perangainya baik, yakni la yatazawwaju imra'atan dani'ah, yakni laki-laki itu jangan menikahi kepada perempuan yang perangainya tidak baik. Mulanya tuh, itu awal mulanya, Pak. Jadi seorang laki-laki kalau menikah mesti pilih dulu, cari dulu apa? Bibit yang bagus gitu kalau tanaman mah. Ya, bibitnya yang bagus ya. Bibit bobot gitu ya. Tuh. Cari dulu, makanya ayyastanjaba ummahu. Orang tua mesti memilih, ya. Laki-laki itu mesti memilih kepada siapa? Calon ibunya sang anak nih dulu, berarti belum kawin, ya, baru mau menikah, baru menikah, kita pilih dulu, kita cari dulu itu, ya, calon seorang ibu yang bermutu, calon seorang ibu yang betul-betul baik perangainya. Nih, yang pertama, makanya Al-Quran itu pangkihu matobalakum, ya, di situ kan suruh pilih. Pangkihu matobalakum minan nisa, ya, nikahilah oleh kalian matoba yang kamu anggap baik, matobalakum yang kamu anggap baik, minan nisa, di antara perempuan. Suruh pilih dulu. Ini kan sembrono kita, ya, main comot aja. Ada kelihatan klimis sedikit, comot udah. Kita begitu, ya. Nggak boleh tersaingi. Nah, ini cara kata Sayyidina Umar nih, kata Sayyidina Umar, ayyastanjaba ummahu. Ya, hendaknya calon bapak itu memilih calon istrinya, ya, sebagai ibunya sang anak itu, yang cari yang baik, ya, yang perangainya bagus. Ada 4 yang perlu dipilih itu. Yang pertama, agamanya bagus, ya. Nah, bukan beragama Islam saja. Bukan beragama Islam saja, bukan, tapi agama yang bagus. Tadi wa yu'allimul kitabah itu, ya, yang mengerti agama, dia tahu bagaimana hukumnya, ya, tentang Allah kepada Allah, tentang sholatnya, tentang puasanya, bagaimana dia tentang mandi junubnya, ya, tentang bagaimana mandi haidnya, menutup auratnya, bagaimana kewajiban dia terhadap suami, bagaimana pergaulan dia dalam kehidupan. Nah, itu seorang istri dicari yang begitu. Kita memang susah mencarinya, Pak. Susah. Makanya jalan salah satunya diajarkan oleh baginda Nabi, kalau ingin mengetahui segala sesuatu, rahasia sesuatu, kamu pingin apa saja, sholatlah istikharah. Walaupun 2 rakaat, sholat istikharah dulu. Ya, bagus kagak nanti ke sono ini nih. Dunianya bagus kagak, akhiratnya bagus apakah? Kagak. Kalau dunianya bagus, akhiratnya kagak bagus, celaka, Pak. Masih mendingan juga di dunia masih seneng. Ya, akhiratnya bagus, di dunianya kagak masih bagus tuh. Akhiratnya bagus, dunianya bagus, akhiratnya bagus. Ini dunianya kagak bagus, akhiratnya juga. Tuh. Di dunia, masya Allah, luar biasa ini. Ya, bikin pening. Ya, bikin rambut pada rontok, bikin cepat tumbuh ubat, itu, bikin stres, bikin stroke. Nah, itu tuh bini yang begitu tuh, ya, ini, ya, emang udah nasib, bilangnya nasib gitu. Ya, nah ini ayyastanjaba ummahu, makanya harus ada pilih tadi istikharah, ya, jalan satu-satunya mohon petunjuk kepada Allah sebagai
remaja, sebagai pemuda ya, atau sebagai kita itu yang untuk menjadikan calon ibu dari anak kita itu harus kita pilih. Ini melalui jalan istihad, karena memang karakter itu belum kita ketahui semua ya. Waktu masih bareng-bareng belum menikah, karakternya masya Allah bagus ya, bicaranya tutur katanya indah, lemah lembut ya, aromanya juga wangi. 3 bulan ke sono sesudah nikah baru karakter aslinya ketahuan dah tuh. Nah itu sama kita begitu ya, atau masih bujangan sama bujangan, wah ya. Nah itu pun masih ada ajastan jabah ummahu ya, ini tadi masih bisa dibina dari awal permulaannya, hendaknya dibina oleh seorang suami ya terhadap anak, yakni ya, jadi la yatazawwaju imratan dani'ah, seorang suami hendaknya tadi, seorang bapak tidak menikahi, tidak mengawini seorang perempuan yang dani'atan, yang tidak baik perangainya, tidak baik perilakunya, karakternya itu. Nah di sini likaila yakuna lil ibni ta'yirun biha, agar supaya tidak ya, supaya tidak ada lil ibni bagi sang anak ta'yirun biha, menjadi sebuah efek yang negatif karena imro'atan dani'ah, karena ibunya karakternya kurang baik dari awal ya. Kalau sang ibunya baik, insya Allah karakter sang anak baik. Kalau sang ibunya karakternya kurang baik, insya Allah anak karakternya kurang baik juga. Kan awal semua dari ibu ya. Awalu madrasatihi ummuh, yang paling pertama gurunya sang anak adalah ibunya. Ibunya ngajarin bicara, ibu ngajarin makan, minum, berpakaian, mandi, beristinja, semuanya sama ibunya. Kalau sangat penting sekali ya, kalau ibunya cerdas, anaknya cerdas. Kalau ibunya baik, anaknya baik. Ini seorang ahli peternakan ya, ayam nih, ayam Bangkok itu yang dicari yang terbaik adalah babonnya yang paling bagus, bukan jagonya. Walaupun ayam jagonya itu menangnya internasional ya, tapi kalau babonnya ayam waring, wah ngarep babonnya ayam waring ya kecil, lagu doang terbanyak kali pokok tewas itu ya. Nah, dicari itu babonnya yang bagus. Kalau babonnya bagus, ini akan melahirkan keturunan yang bagus. Begitu juga burung tuh. Burung ya, burung dara, burung merpati, yang lainnya, yang dipilih adalah babonnya yang bagus. Nah, ya bukan jantannya. Ya, jantannya enggak itu. Nah, ini pengaruhnya tadi tentang ibu ya, sangat berpengaruh. Apapun makanya di Al-Qur'an umul kitab Al-Fatihah. Ibunya kitab adalah Al-Fatihah. Fatihah, ibu induknya di situ, induknya aja masya Allah ya, maka melahirkan surah-surah yang lain ya. Diterangkan di surah-surah yang lain tentang kehebatan surah Fatihah, tentang makna tafsiran ayat-ayat terperinci dari suratul Fatihah, maka disebut ummul kitab, ibunya Al-Qur'an, induknya Al-Qur'an. Ibu kota, itu ibu kota tuh disebutnya ibu ya, karena dari ibu kota itu yang akan melahirkan ya ke pelosok-pelosok daerah yang warga masyarakat bangsanya menjadi baik kalau yang ada di ibu kotanya itu baik itu. Nah ini sangat berpengaruh ya, nama ibu itu ya saja ummah nih likailayakan ilmu ta'yirun biha. Nah nama ya, ini pengaruhnya apa nanti banyak masih ya, sebanyak pengaruhnya itu nanti baru kita tambahkan ya, bisa ya. Nah, ini kita pilih, kita cari. Bagaimana sekarang kalau sudah terlanjur itu? Kalau sudah terlanjur itu, ya, hendaknya masih banyak, ya. Kita tetap banyak berdoa lah kepada Allah, ya. Berdoa kepada Allah, bertawakal, ya, agar anak dan istri kita itu diperbagus akhlaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu kalau sudah ada ya. Karena kita tadinya memang kagak milih kita itu ya. Itu asal kelihatan cakep, memang kita udah cantik juga ya.
Nah ini, tapi alhamdulillah perjalanan hidup itu sama ya, biasa saja. Mudah-mudahan ini kata Sayyidina Umar, ini belum kita teruskan. Wa qala wa yuhsina ismahu wa yu'allimahul kitabah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dulu.